Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cindy Aprilia Yuve dari kelas 10 IPA 3. Di sini saya akan menjelaskan tentang permainan bola kecil, yaitu permainan bulu tangkis atau sering disebut dengan permainan badminton. Permainan olahraga bulu tangkis atau sering disebut dengan badminton adalah olahraga raket yang dimainkan oleh dua orang yang saling berlawanan untuk permainan tunggal, dan untuk permainan ganda dilakukan oleh dua pasangan yang saling berlawanan. Permainan ini mirip sekali dengan olahraga tenis. Bulu tangkis atau badminton memiliki tujuan untuk memukul bola permainan yang disebut dengan cork atau shuttlecock. Secara harfiah, bulu tangkis berasal dari dua kata, yaitu bulu dan tangkis. Bulu diambil dari kata bentuk cork atau shuttlecock yang terbuat dari bulu angsa, dan tangkis diambil dari kata dasar yaitu menangkis. Inti dari bulu tangkis ini yaitu menangkis pergerakan shuttlecock tersebut. Permainan olahraga bulu tangkis kemungkinan berkembang pada Mesir kuno sekitar 2000 tahun yang lalu. Akan tetapi juga disebut-sebut di India dan Republik Rakyat Tiongkok. Seiring dengan perkembangan, permainan bulu tangkis ini dikenal luas oleh masyarakat dunia pada abad pertengahan Inggris, yaitu permainan anak-anak setempat yang diberi nama battledore dan shuttlecock. Anak-anak setempat biasanya menggunakan dayung atau tongkat dan bersiasat bersama untuk menjaga cork agar tetap di udara dan tidak terjatuh ke tanah. Dan permainan bulu tangkis diciptakan oleh petugas tentara Britania yang ada di Pune, India pada abad ke-19, pada saat mereka menambahkan jaring dan memainkannya secara bersaingan. Kemudian para tentara membawa permainan tersebut kembali ke Inggris pada tahun 1850-an. Dan pada tahun 1877, rancangan peraturan pertama kali ditulis oleh klub badminton Bath. Selanjutnya pada tahun 1893, Asosiasi Bulu Tangkis Inggris dibentuk dan juga kejuaraan internasional pertamanya pada tahun 1899 dengan kejuaraan All England. Sesudah itu, bulu tangkis menjadi sebuah olahraga populer di dunia, terutama di wilayah Asia Timur dan Tenggara, yang saat ini mendominasi olahraga dan di negara-negara Skandinavia. Sebab perkembangannya yang sangat pesat, maka perlu didirikannya organisasi internasional untuk mengatur kegiatan bulu tangkis internasional. Kemudian diberi nama International Badminton Federation atau disingkat dengan IBF pada tanggal 5 Juli 1934 yang beranggotakan dari beberapa negara. Di Indonesia dibentuk organisasi induk bulu tangkis tunggal nasional, yakni Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia atau disingkat dengan PBSI pada tanggal 5 Mei 1951. Kemudian pada tahun 1953, Indonesia menjadi anggota IBF dan berhak untuk mengikuti pertandingan-pertandingan internasional. Permainan bulu tangkis memiliki sejumlah peraturan yang harus dipatuhi oleh semua pemain. Peraturan tersebut meliputi perlengkapannya, jumlah pemain, cara memulai pertandingan, hingga sistem perhitungan skor. Perlengkapan bulu tangkis. Perlengkapan bulu tangkis ada dua, yaitu raket dan kok. Raket memiliki panjang maksimal 68 cm dan lebar 22 cm. Kepala raket atau area senar memiliki panjang 28 cm dan lebar 22 cm. Raket terbuat dari kayu atau aluminium dan berat tak lebih dari 150 gram. Yang kedua, kok. Kok terbuat dari 16 helai bulu yang ditancapkan pada gabus dengan berdiameter 25-28 mm. Berat standar kok adalah sekitar 4,74 sampai 5,5 gram, sedangkan 3 kok antara 64 sampai 74 mm. Selanjutnya jumlah pemain. Jumlah pemain terdiri dari tunggal, ganda, dan ganda campuran. Tunggal yaitu 1 lawan 1, bisa dimainkan oleh putra maupun putri. Ganda yaitu satu tim terdiri dari 2 orang. Ganda campuran yaitu satu tim terdiri dari 2 orang, satu pria dan satu putri. Penentuan awal permainan. Pertandingan ini diawal dengan undian, yaitu dengan menggunakan metode lempar koin yang dilakukan oleh wasit. Undian ini dilakukan untuk menentukan mana pemain yang akan melakukan servis terlebih dahulu. Penghitungan skor. Penentuan kemenangan di olahraga ini menggunakan sistem best of 3 atau pemenang 2 babak. Permainan bulu tangkis bisa berlangsung 2-3 babak. Apabila ada salah satu pemain yang berhasil memenangkan 2 babak secara berturut-turut, maka babak ketiga tidak perlu dilakukan.
Setiap setnya, pemenang adalah pemain yang berhasil mengumpulkan 21 poin terlebih dahulu. Apabila ada kedudukan seimbang 20-20, maka pertandingan tetap dilanjutkan sampai salah satu tim unggul dengan selisih 2 poin. Selanjutnya pelanggaran yang terdiri dari kok menyangkut di net, raket menyentuh net saat memukul kok, saat melakukan pukulan, raket melewati net atau masuk ke area tim lawan, kok sudah dipukul tetapi jatuh di area sendiri atau tidak melewati net, saat menerima servis, pemain sudah bergerak dulu sebelum kok dipukul, saat melakukan atau menerima servis, pemain menginjak garis batas lapangan, kok jatuh di luar lapangan atau meluncur lewat bawah net, kok dipukul 2 kali baik oleh satu pemain atau 2 pemain dalam satu tim, pemain sengaja mengulur-ngulur waktu pertandingan, pemain secara sengaja melakukan hal yang mengganggu tim lawan. Ukuran lapangan bulu tangkis. Lapangan bulu tangkis berbentuk persegi panjang yang dipisahkan net di bagian tengah. Pada pertandingan bulu tangkis, lapangan yang digunakan harus sesuai dengan standar PBSI atau Badminton World Federation atau BWF. Ukuran lapangan standar PBSI yaitu dengan panjang 13,40 meter, lebar 6,10 meter, tinggi tiang net 1,55 meter, tinggi net 1,52 meter, jarak garis servis depan ke net 1,98 meter, jarak garis servis tengah ke garis samping 3,05 meter, jarak garis servis belakang ke garis belakang 0,76 meter untuk permainan ganda, dan jarak garis samping ke pinggir lapangan 0,46 meter untuk permainan tunggal. Sedangkan ukuran lapangan standar BWF yaitu panjang 13,4 meter untuk tunggal dan ganda, dan lebar 5,18 meter untuk permainan tunggal dan 6,1 meter untuk permainan ganda. Teknik bulu tangkis. Pemain bulu tangkis harus menguasai sejumlah teknik dasar, mulai dari cara memegang hingga pukulan. Yang pertama, cara memegang raket. Teknik memegang raket ada dua, yaitu forehand dan backhand. Teknik forehand sama halnya seperti kita memegang benda pada umumnya. Tangan harus menggenggam pegangan raket, sedangkan telunjuk dan ibu jari membentuk sudut atau huruf V. Yang kedua, teknik backhand. Hampir sama dengan teknik forehand, hanya saja posisi ibu jari tidak bertemu dengan ujung jari lainnya, melainkan disejajarkan dengan pegangan raket sehingga mendekati telunjuk. Yang kedua, stance, sikap badan atau sikap berdiri. Teknik sikap berdiri dalam bulu tangkis yaitu yang pertama, badan bertumpu pada kedua kaki dibuka selebar bahu dan agak ditekuk, bisa juga salah satu ke depan dan satu kakinya ke belakang. Yang ketiga, tangan agak diangkat dan ditekuk sehingga raket sejajar dengan dada atau kepala. Yang ketiga, footwork atau kerja kaki. Footwork atau kerja kaki memiliki peran yang sangat penting karena bulu tangkis menuntut para pemainnya untuk bergerak lincah dan cepat. Kaki tidak hanya untuk memposisikan tubuh, melainkan sebagai tumpuan dan pusat keseimbangan tubuh. Yang keempat, servis bulu tangkis. Servis artinya memukul kok untuk memulai permainan. Kok yang dipukul harus mengarah ke area lawan dan melewati net. Teknik servis ada 3 macam, yaitu forehand pendek, forehand tinggi, dan backhand. Forehand pendek, yaitu teknik ini dilakukan dengan tidak begitu kuat. Akibatnya, kok akan jatuh di sekitar net atau di area depan tim lawan. Yang kedua ada forehand tinggi, yaitu teknik ini dilakukan untuk membuat kok melambung tinggi dan jatuhnya cukup jauh dari area net. Teknik ini bertujuan agar kok bisa jatuh di belakang pemain lawan sehingga mereka kesulitan untuk mengembalikannya. Dan yang ketiga, backhand. Servis backhand dilakukan dengan tenaga sedang. Tujuannya agar kok bisa jatuh di dekat garis serang lawan dan mendarat setelah sedikit melewati net. Hal ini juga bertujuan agar lawan kesulitan mengembalikan serangan. 5. Cara memukul. Pertama, lob. Teknik ini dilakukan dengan memukul kok agar bisa terbang setinggi mungkin dan jatuhnya di belakang garis lapangan area tim lawan. Pukulan seperti ini biasanya akan membuat lawan kewalahan sehingga mereka pun jadi cepat lelah. Yang kedua, drop shot. Pukulan drop shot bertujuan untuk mematikan pergerakan lawan. Teknik ini sering digunakan untuk mengecoh lawan. Pemain biasanya akan melompat dan berpura-pura hendak smash sehingga tim lawan pun bersiap-siap di area belakang. Akan tetapi, pukulan yang dilakukan ternyata adalah drop shot dan kok justru jatuh di dekat net. Yang ketiga, drive. Drive adalah jenis pukulan yang mendatar. Teknik ini biasanya dilakukan untuk menyerang maupun mengembalikan serangan dengan cepat. Yang keempat, netting adalah jenis pukulan yang bertujuan agar kok jatuh tepat di net setelah berhasil melewatinya.
Dan yang terakhir, smash. Smash adalah jenis pukulan yang bertujuan untuk menyerang sekaligus mematikan gerakan lawan. Pukulannya sendiri sangat keras dan menukik ke bawah. Untuk melakukan smash, pemain harus memukul kok dengan sekuat tenaga. Tujuannya agar kok bisa melaju cepat dan lawan tidak sempat untuk mengembalikan serangan. Smash juga biasanya dilakukan dengan cara melompat untuk menghasilkan serangan yang cepat, kuat, dan arahnya menukik tajam ke bawah lapangan. Sekian penjelasan dari saya. Apabila ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.